ini alkohol 95% untuk sterilisasi alat karena ini desinfektan. 95% alkohol untuk sterilisasi alat bakteri dan membersih. Ya, Bapak Ibu ya, ini dengan menggunakan larutan PK. PK ini adalah desinfektan. Biasanya kalau Bapak Ibu mencari ada di apotek. Ini biasanya dipakai di medis untuk membersihkan luka. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami luka, nah, luka yang sifatnya terinfeksi oleh jamur maupun bakteri, itu cara membersihkannya dengan menggunakan larutan PK biasanya. Nah, ini untuk membunuh bakteri maupun jamur yang menginfeksi luka. Tetapi dalam hal ini adalah untuk mensteril alat. Jadi airnya yang ini kita kasih larutan PK. Sedikit aja, jangan terlalu banyak. Nah, kemarin beli selokan campur lagi gitu. Iya, itu untuk mensterilkan infeksi jamur. Berhasil nemu panu ngurapen. Ini seperti ini. Terus kita memasang fermentornya, tabung ininya, dan ini harus semuanya dalam keadaan steril. Sterilnya dengan menggunakan alkohol tadi, nggih. Nomor sakit. Nah, untuk mensterilkan alat ini, karena ini kan ada bakteri dan jamur yang ada di dalam sini, perlu disterilkan. Bagaimana cara mensterilnya? Kita semprotkan alkohol ini, Pak ya. Terus kita bakar. Ini panas semuanya, terbakar. Jadi spora jamur dan bakteri yang ada di dalam, harapannya innalillahi nggih. Ini kita pasang. Ini minta tolong Bapak masukkan larutan yang ada. Oh, tangannya Pak, tangannya saya semprot gini, nun sewu nggih. Satunya. Nah, Bersih lah. iya. Dimasukkan di sini, Pak. Aduh. Ini larutan kentang, air gula 1 kilo, dan kentang 1 kilo. Tujuannya adalah media. Airnya berapa liter? Hah? Airnya berapa liter? Airnya 15 liter, jadi sekian. Ini kan kapasitas 9 liter. 19 liter. 19 ya. Nah, dikasih 15 liter supaya ada rongga udara. Ya. Ini yang parlon aku nih. Baca benar. Tak perlu ya lambok ini. Nanti fitting ini gini kan Apa boleh lah? fitting untuk Ngambil isinya itu. ambil isinya nih. Let teh. Biar mosen. Yang agak tebel, Pak, biar enak ngambilnya. Kroker kopeng anu, ten kopeng lu sabu. cecin.
Enten sih nyaman kalau kertain kuping nah. Sujen Beli yang enak. enak kan sini. Gelembuk lah. Ini tujuannya gini. Mik ya. Mik. Betul sih. Tutup. Yes. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini kan aerator menghasilkan udara. Ya. Ketika udara ini masuk di larutan PK, jamur dan bakteri yang tidak kita inginkan yang ada di luar itu akan mati oleh larutan PK yang ada di botol pertama ini. Nah, ini kan ada selang yang kecil untuk menampung udara yang dihasilkan dari aerator dimasukkan ke galon yang besar. Jadi udara yang masuk ke galon yang besar ini adalah udara yang bersih yang sudah disterilkan oleh PK. Nah, kemudian dari ini menghasilkan udara kembali, dikeluarkan, disaring lagi kepada larutan PK yang kedua. Tujuannya adalah supaya tidak ada udara yang kembali untuk bisa menginfeksi yang kita biarkan ini. Dari sini prinsipnya sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Nah, waktu mau tanya Pak, kan waktu penyendirilan galon tuh ya, kan dibakar, otomatis kan sudah mati. Iya. Kan tadi kan ada ditutup, apa ndak terkontaminasi lagi? Oh enggak, karena kan segera kita aplikasikan dari dibakar itu larutan kentangnya itu kan Mas. Nah, kentangnya itu kita anukan, makanya kemarin itu ketika sampean godok air kentang itu kan jangan dibuka-buka ya. Nah, seperti itu. Jadi karena ini yang ditambahkan adalah bakteri jamur beveria yang jumlah koloninya lebih besar. Ketika ada infeksi jamur yang sifatnya infeksi jamur yang lain, dia tidak akan tumbuh karena pertumbuhannya akan kalah dengan bakteri beveria yang kita berikan karena jumlah koloninya lebih besar. Kan begitu. Jadi seperti ini steril masuk, dia perlu udara untuk menghidupkan jamur beverianya supaya berpanjang biak seperti ini, dan ini tetap seperti ini selama berapa hari? Nah, ini keadaan seperti ini tetap begini kurang lebih 14 hari. Jadi kalau sekarang tanggal 8 ya, tanggal 8 berarti 14 hari dari sekarang ini bisa dipanen kira-kira kurang lebih tanggal 22 ya. 22 Nah, sudah diaplikasikan. Jangan disimpan. Karena ini makhluk hidup. Ibarat sampean bikin tempe. Tempe itu kan ada berlakunya. Paling 3 hari, 4 hari sudah bau kan gitu ya. Makanya ketika ini sudah jadi langsung diaplikasikan sampai habis, jangan disimpan karena ini makhluk hidup. Dan aplikasinya pada waktu sore hari. Kenapa kok sore hari? Karena ketika sore hari atau malam hari sinar UV kan tidak ada. Nah, supaya memberikan kesempatan bakteri jamur beveria ini tumbuh tanpa terkena sinar paparan matahari. Sampai di sini paham? Ada yang belum paham, monggo ditanyakan. Dosis. Penyemprotannya dosisnya berapa per berapa? Nah, jadi biakannya seperti ini dosis pemakaiannya adalah 2 gelas aqua atau setengah liter. Kan aqua itu kan 250. Kalau 2 kan berarti setengah liter. Per tangki ukuran 17 liter. Per tangki ukuran 17 liter. Langsung diaplikasikan. Aplikasinya kalau bisa dari bawah ke atas. Tapi kalau ini misalkan dari atas ke bawah juga tidak masalah. Karena tujuannya adalah OPT yang masuk ke lahan Bapak ketika sudah terlindungi seperti ini, dia akan bersentuhan dengan jamur beveria. Nah, jamur beveria ketika bersentuhan dengan serangga hama akan berkembang biak dan menyebabkan kematian. Tujuannya itu. Oke. Waktu aplikasinya sore atau kalau Bapak dan Ibu bisa nyemprot malam lebih bagus. Karena jamur ini bisa bertahan hidup itu ketika suasana lembab.
gitu ya. Ada pertanyaan lain? Air yang dipakai dalam tangki itu Pak bebas Pak. Kenapa? Air yang dipakai dalam tangki itu. Air yang Di sini kan dipakai? sembarang, Pak. Kadang Hah? dari selokan kan. Ya, untuk aplikasinya ini jangan diaplikasikan campur dengan pestisida kimia. Kalau pestisida kimia sama campur sama ini, jamur ininya yang mati. Jadi ini pemakaiannya tunggal. Tidak boleh dicampur. Kalaupun dicampur, monggo dengan menggunakan pupuk organik cair, tidak masalah. Seperti yang kita praktek minggu yang kemarin, kita kan bikin pupuk organik cair itu. Nah, ketika Bapak Ibu mengaplikasikannya bersamaan dengan pupuk organik cair, monggo, asalkan yang organik. Tapi kalau dicampur dengan kimia, ya muspro Pak, beverianya akan mati, kan begitu. Oke. Maksud ini airnya, kadang air selokan, air Oh, sumur, air air apa. selokan, air apa, tidak masalah. Yang penting tidak mengandung bahan kimia yang sifatnya beracun. Air zam-zam. Air zam-zam taruh tambah saya cuma narang. Enggak, soalnya sini kan kalau gimana? ambil dari selokan itu kan banyak cerita yang pasti Kotor airnya maksudnya. Air selokan yang mengandung ceratong ini kan bukan bahan kimia. Justru dia sebagai bahan dasar untuk pupuk organik, malah tambah bagus Mas. maksudnya kan kalau baru ada gas metannya gitu. Hah? Kan biasanya ada gas metan gitu kan. Kalau Kan ceratong dibuang baru. Ceratong baru itu kan Dibuang ke selokan, Mas. selokan. Oh iya, ada masalah. Gas metan ini kan gas yang dihasilkan dari metabolisme bakteri. Kan sifatnya adalah bukan kimia. Bahan kimia ini seperti kayak sipermetrin gitu ya, kayak lambda-cyhalothrin yang ada pada produk-produk kimia, itu namanya bisa bertahan tahunan karena ketika dia tidak menemukan inang atau menemukan makanan seperti tadi yang saya bilang, dia dalam bentuk dormansi. Hinggap di mana-mana. Nah, Ini kan dikasih air kentang sama gula kan. Apa ini termasuk makanan euforia itu sendiri atau ada makanan tambahan biar cepat berkembang? jadi bakteri maupun jamur apapun yang sifatnya ini parasit maupun saprofit, dia akan tumbuh pada media yang mempunyai karbohidrat tinggi. Karbohidrat ini adalah mempunyai kandungan zat karbon untuk membentuk ini sebenarnya pada pelajaran kuliah Pak. Kamu tinggi? Saya ada yang paham, tidak paham ini saya tidak tahu. Nah, ini dia ada kandungan yang namanya zat karbon. Zat karbon ini adalah substansi dasar untuk pembentukan protein atau sitoplasma pada sel. Nah, jadi sel itu protein itu kandungannya kan CHON, karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen, kan begitu. Nah, semua makhluk hidup pasti yang ada yang namanya sitoplasma. Nah, yang tidak ada di alam itu adalah kandungan karbon. Karbon ini dihasilkan dari mana? Dari gula atau dari karbohidrat. Nah, karbohidrat yang sangat mudah dicerna oleh mikroorganisme itu ada pada kentang. Tapi ketika sampean memikirkan, kentang larang bisa sampean ganti, tidak harus kentang. Bisa sampean pakai jagung, bisa sampean pakai pohung, bisa sampean pakai telo, kan begitu. Nah, ini sebenarnya prakteknya supaya ideal, kan begitu. Kita menggunakan media kentang karena media kentang adalah media non selektif. Semua jamur, semua bakteri akan tumbuh pada media kentang, kan begitu, untuk memudahkannya. Tapi lek sampai secara mandiri, monggo, tidak harus kentang, bisa jagung, bisa pohung, kan begitu. Pokoknya yang ada bahan aktifnya karbohidrat. Kalau Asal jangan nasi. Kalau nasi sampai pakai gini, nanti jadinya nasi bubur. Menasi kan jadi bubur, Pak. Ya. kalau dari hewani itu Pak, tidak ada untuk pakan jamur antara bakteri.
Hewan apa ini maksudnya? Maksudnya kita dari ikan apa gini, apa dari susu, apa daging gitu, ada enggak tuh? Yang hewani. Seumpama yang hewani makannya jamur dan bakteri ini Pak maksudnya. Lah, semua makhluk hidup itu kan kebutuhan dasarnya adalah protein. Sampean tanpa adanya protein tidak akan bisa berdiri, Mas. Iya. Karena sitoplasma itu kandungannya adalah protein. Protein itu apa? CHON tadi itu. Nah, kayak pakan kayak koi gitu ya. Itu kan juga memakai yang namanya dedak. Iya. Dedak yang notabene ada serat dan karbohidrat di dalamnya. Nah, penambahan protein yang sifatnya itu kayak tepung ikan ya atau apa itu adalah penyedia yang langsung potensial sampean tanpa membentuk langsung menyerap proteinnya. Jadi protein itu kan ada protein hewani, ada protein nabati kan begitu. Nah, ketika protein itu tersedia, tubuh ini tidak memproduksi, langsung menyerap nutrisinya. Nah, tetapi kalau makhluk mikroseluler dia kan membentuk sendiri, ya kan begitu, beda. Maksudnya saya kan gitu Pak. Kita akan mengembangkan jamur euforia ini. Apakah ada pakan tambahan selain euforia ini? Selain tentang Pemicu selain ini. Iya, semua. Begini, kalau sampean kepingin idealnya, pemicunya supaya jamur ini ketika diaplikasikan ini berkembang, itu aplikasinya bisa ditambahi per tangkinya itu 1 atau sampai 2 sendok gula. Ditambah gula lagi supaya dia akan berkembang lebih cepat dengan diaplikasikannya di lahan. Karena gula ini adalah sumber makanan pertama. Kan dia disemprotkan kan tidak langsung kena serangga. Nah, ketika tidak ada serangga, dia bertahannya dengan apa? Dengan gula yang sampai tambahkan per tangkinya itu tadi. Begitu sebagai starter awal. Terakhir Pak. Oke, terakhir, monggo. Kita udah aplikasi ya. Makanya kita banyak menemukan Serangga yang terinfeksi. Ya. Kita kumpulkan biar nggak beli fit ya. Biar nggak beli itu, oke. Biar nggak cari-cari sampean gitu. Kita kumpulin. Apakah sama tubuhnya itu Pak? Masuk gini. Iya, langsung gitu ya. Begitu. Kalau sampean mau praktik seperti itu, monggo ketika sampean ada serangga yang terinfeksi, sampean mengundang saya atau Mbak Ika. Saya bikinkan biakan seperti itu. Itu kan juga dibiarkan dengan media kentang. Itu medianan namanya PDA, potato dextrose agar. Jadi kentang yang dibekukan dengan menggunakan agar. Sama itu juga mengandung gula dan mengandung kentang. Nanti ini sampean yang buat ini. Bukan laboratorium. Nah, biasanya dari itu nanti sampean yang bikin. Dari serangga yang kita serang. Saya bisa. Oh, karena saya juga pernah bekerja di laboratorium. Iya. Kalau misalkan nanti sampai kalau umpamanya ke belakang teman-teman ada yang bawa satu, kita kira butuh berapa? Apanya? Serangga paling sedikit. Satu aja, saya bikin semua seperti itu bisa. Oh iya. Nah, jadi kan semua jamur itu kan tidak harus butuh banyak. Iya. 1-2 dia akan berkembang biak. Kalau semangkok, banyak itu. Satu bawa kan banyak nanti ini Pak. Ya betul. Ini Pak, kalau cari kayak itu mendunia baru udah melarat kan ya. Kalau musim padi biasanya itu di bawah banyak. Iya, berjamur betul. Apakah itu bisa dikembangbiakkan? Dikembang-kembang seperti ini. Ini pertanyaan baik dan pertanyaan yang bagus. Ketika sampean menemukan secara alami hama yang terinfeksi Beveria, sampean berbanyak seperti ini saya malah merekomendasikan 100%. Karena apa? Jamur ini kan makhluk hidup. Dia butuh adaptasi di lingkungan. Jamur Beveria yang ada di Malang bisa jadi berbeda dengan jamur Beveria yang ada di Probolinggo. Karena spesifik lokasi kan begitu. Ketika sampean menemukan jamur Beveria secara alam itu ada di daerah sampean berproduksi seperti ini, dia sudah cocok dengan iklim dan lokasi di sini. Artinya ketika itu dibiarkan seperti ini, tingkat efektif pekerjanya itu lebih dahsyat dibandingkan yang ini. Karena ini kan produk laboratorium yang kita tidak tahu
berasal dari hama mana dibiarkan sehingga menjadi tabung seperti itu. Apa toko Medan, apa toko Subang, apa dari mana kita tahu. Yang notabene iklimnya berbeda dengan Probolinggo kan gitu. Kalau ada yang dari Probolinggo terus saya membiarkan seperti ini, saya yakin efektivitasnya sangat baik. Kalau seperti itu, Oke. dengan umpamanya kita kan kalau dari bibitnya sebenarnya ya, apa kita kumpulin aja terus kita semprot? Bisa Pak? Kalau itu langsung sampean aplikasikan dari dari serangga yang terkena di sini langsung sampean aplikasikan dengan tangki, ini kekurangannya spora jamur yang ada di larutan tangki 17 liter dengan hanya menggunakan satu serangga ini kan sporanya tidak pekat, tidak padat, sehingga terjadi infeksinya kepada mengendalikan serangga hama yang lain ini masih efektifnya kurang baik. Kurang kenceng. Iya, kurang kenceng. Kurang kental. Ibaratnya seperti sampean bikin apa ya? Bikin teh ya. Ketika sampean kasih gula setengah sendok dengan gula 2 sendok ini kan menjadi manisnya berbeda. Nah, artinya manis itu adalah partikel gula yang terlarut dalam air teh kan begitu. Ketika ini semakin padat, otomatis spora jamur Beveria yang terlarut di dalamnya ini kan semakin padat. Ketika semakin padat, dia efektifnya untuk mengendalikan hamanya itu semakin efektif. Begitu tujuannya. Kalau maunya gini Pak, Ah. belalang ya, besar ya, Hmm. kita kena itu. Hmm. Sudah tumbuh jamur. Jamur. Sedangkan kita kan tidak pernah ketemu lagi, paling tidak lewat, maunya ketemu apa kena sinar matahari fiborinya itu mati itu Pak. Setelah kering itu. Oh enggak, hidup masih itu. Tetap kan ya. Hidup, iya. Cuman kena sinar matahari gitu. Yang matahari. Sudah kering gitu maksudnya. Iya, gini. Jadi di jamur itu ada istilahnya dormansi. Jadi ketika dia menginfeksi ulat ataupun belalang yang sudah terkena dan makanan belalang ini kan sudah habis, jamur ini akan masuk kepada masa dormansi. Dormansi itu adalah fase tidur sejenak. ketika tidak ada inang. Jadi kalau ulat sama belalang ini kan ibaratnya kalau di bahasa saya ini kan bahasanya inang ya. Jadi ketika panu ini ada di tembok, dia tidak mati Pak, tetap bertahan. Ketika sampean menyentuh spora panu yang ada di tembok dan kebetulan sampean ngapunten kurang jaga kebersihan badan, jamur ini kan akan tumbuh ke tempat sampean. Jadi tumbuhnya jamur ini dari spora yang awalnya mati, bukan mati istilahnya, dorman. Dorman itu dia masa tidur. Ketika dia menemukan inang yang tepat, dia akan berkembang biak. Begitu. Anu Pak lagi. Ya, oke. Kata sampean kan kalau kayak belalang, ulat sama orang sangit yang kena jamur bisa dikembangbiakan. Apakah itu tidak terkontaminasi Pak? Sebab di apa ya di badan, maksudnya badan orang sangit, belalang itu akan ada patogen lain. Apa kalau dikembangkan itu patogen itu ikut berkembang juga? Begini, di ilmu mikologi atau ilmu jamur, ketika jamur itu tumbuh duluan, dia akan mengeluarkan eksudat untuk membatasi jamur atau bakteri lain yang tumbuh di media yang sama. Jadi kalau kita bekerja di laboratorium, ya, kalau kita menginfeksi trichoderma, begini, trichoderma ini akan membentuk eksudat semacam wilayah koloninya sendiri, Buat pagar gitu. buat pagar. Dan ini isinya adalah antibiotik. Ketika ada jamur lain yang akan menginfeksi makanan yang sama, dia akan mati dengan koloni yang sudah terbentuk. Begitu. Jadi ketika serangga ini terinfeksi Beveria, saya yakin di sana hanya tumbuh jamur Beveria, tidak akan tumbuh jamur yang lain. Pemenang yang tumbuh ya. Karena dia menjadi pemenang di koloni makanan itu. Begitu. Dipahami? Ya, paham lah. Ini kan untuk cair kata sampean cepat diburu-buru diaplikasikannya ini Pak.
ini bisa berapa hari bertahannya, Pak? Kalau kita sudah panen ini. Nah, kalau kita panen, makanya tadi saya bilang ketika sampean panen harus segera diaplikasikan. Karena beveria ini tidak hanya mengatasi hama yang ada pada tanaman tembakau. Ketika sampean selesai tanam tembakau, sampean kan mengupayakan tanaman yang lain. Misalkan cabai, tomat, jagung, semuanya itu kan ada hamanya, ada OPT-nya. Sehingga OPT apapun yang ada di pertanian sampean akan terinfeksi. Jadi tidak ada perlunya sampean menyimpan ini. Ketika ini jadi langsung diaplikasikan. Setelah itu sampean akan berusaha tani yang lain kan. Habis tembakau bisa langsung tomat katakanlah, bisa langsung cabai atau bisa jagung, kan semuanya ada hamanya. Begitu. Tidak, Bang, sepengalaman sampean kalau semua disimpan itu berapa hari kekuatannya? Lama Yang simpan. cair, Pak. Lama simpan ini. Saya bertanya kembali, keuntungannya menyimpan untuk apa? Kan maksudnya gini, Pak. Kita kan yang lain yang kalau yang buat ya termasuk kan sudah banyak kan gitu. Kapasitas yang pemakai beli ya, kita kan tembakau kan selesai kan gitu. Selesai. Kita kan ada Tanaman yang lain. Ada sisa maksudnya. ada sisa, Pak, kan gitu. Sisa ini maksudnya. Sisa ini. Dihabiskan, Pak. Dihabiskan. Jadi begini. Sampean misalkan secara mandiri membuat ini 15 liter ya. Kalau dikonversi penggunaan 2 gelas per 17 liter, ini kan berarti 17 kali 15 kali 2 30 kali 17 kan berarti berapa liter itu? 30 kali 17. 30 tangki kan. Katakanlah 30 tangki. Nah, padahal sampai nyemprotnya butuh 20 tangki, katakan seperti itu. Sisa 10. Ya, sisa 10. Jangan disisakan. Aturan bakunya itu tidak harus 2 gelas per tangki. Jadi misalkan sampai habis 20 tangki, habiskan ini tuh 20 tangki, berarti bisa aplikasinya 3 gelas per anu. Semakin sampai aplikasinya semakin pekat, semakin baik untuk perlindungan di pertanian sampean, begitu. Dosisnya ada apa-apa berbeda. Penggunaan organik berlebih tidak akan menyebabkan keracunan. Beda dengan ketika menggunakan bahan kimia. Ketika sampean menggunakan dosis kimia berlebihan, itu biasanya di daun akan mengalami nekrosis. Biasanya tepi daun itu berwarna kuning. Itu itu indikasi tanaman mengalami fitotoksis. Jadi keracunan. Sederhananya logikanya, sampean penyakit pusing, sebenarnya dosisnya minum Paramex 1. Sampean ndak keratu 1, ngenom telok. Bener pusingnya habis, jantungnya yang meres sama ginjal kan begini. Nah, itu adalah penggunaan bahan kimia. Tetapi ketika sampean menggunakan jamu, jamu untuk mengatasi penyakit liver, bisa menggunakan temulawak, kan begitu. Aturannya 2 gelas per hari. Ketika sampean minum 5 sampai 10 gelas kan tidak ada masalah. Ginjal sampean tetap sehat, jantung sampean tetap sehat. Itulah keuntungannya menggunakan bahan organik. Tidak ada kelebihan dosis. Betul? Iya, Pak. Satu aja, Pak. Nggih. Seumpama nih kan gitu, Pak. Kita kan menjaga apa ya? Seumpama PK ini waktu kita mau beli tidak ada. Apa penggantinya PK ini? Bahan PK itu adalah bahan desinfektan. Jadi dia bahan yang digunakan untuk membunuh jamur ataupun bakteri yang sifatnya menginfeksi, kan begitu. Contohnya apa selain PK? Betadin. Sampean kalau sakit luka itu kan menggunakan betadin yang kandungannya adalah yodium. Tidak ada jamur maupun bakteri yang tumbuh pada yodium. Bung yodium, bukan yodium. Dikasih yodium. Cuman yodium kan mahal. Kita memberikan larutan PK itu karena alternatif penggunaan desinfektan yang murah. Ketika sampean tidak menemukan dan kesulitan mendapatkan PK, bisa sampean ganti dengan menggunakan desinfektan yang lain ya seperti yodium.